Hai semuanya guys, balik lagi di channel YouTube aku. Masih di edisi ganti pot nih. Nah, di kesempatan kali ini adalah yang aku ganti itu bibit adenium yang dari penyemaian. Sebelumnya aku sudah melakukan pergantian itu di pot grafting. Ini dia untuk media yang aku pakai, campuran dari sekam mentah, pasir bangunan, kotoran hewan, terus aku tambah bekas-bekas kayu teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini selain teman-teman nemenin aku ganti pot, aku ingin menjawab beberapa pertanyaan lagi nih dari teman-teman semuanya. Ada satu buah pertanyaan yang masuk, Kak, bisa nggak sih adenium itu dicangkok? Nah teman-teman, dicangkok kalau bahasa lain itu adalah setek nggak sih? Jadi adenium itu bisa dicangkok ya teman-teman, atau disetek, atau dikasih tanah. Jadi adenium lurus kita lukai sedikit, kita kasih tanah, terus kita ikat. Jadi seperti itu bisa ya teman-teman ya. Ada juga teman-teman yang nanyain bagaimana cara menumbuhkan lebih banyak bunga pada tanaman adenium. Nah teman-teman, adenium sangat menyukai sinar matahari dan tidak menyukai kelembapan. Tempatkan tanaman adenium di tempat yang setidaknya 5 sampai hingga 6 jam sinar matahari per hari ya teman-teman ya, kurang lebih 5 sampai 6 jam di bawah sinar matahari. Ada juga pertanyaan yang masuk, Kak, kenapa adenium daunnya itu menguning? Adenium adalah tanaman sukulen teman-teman yang memerlukan sedikit air. So, penyiraman yang berlebihan dapat menyebabkan akar busuk dan menghambat penyerapan nutrisi, sehingga daun bisa menguning. Sebaliknya, kekurangan air juga dapat menyebabkan daun menguning dan juga rontok. Jadi, banyak disiram salah, tidak disiram juga salah teman-teman. Jadi, seperti judul lagu, yang sedang-sedang saja. Oke, lanjut. Ada juga pertanyaan, ini lebih dalam lagi, Kak, apa sih tujuan dari pemangkasan pucuk? Teman-teman, dengan kita melakukan pemangkasan pucuk itu dapat meningkatkan bobot si adenium sendiri. Maksudnya itu lebih ke batangnya, ke daunnya, nanti ke bunganya. Jadi teman-teman, pemangkasan pucuk itu boleh dilakukan rutin. Terus ada juga pertanyaan yang masuk, Kak, berapa lama sih tunas adenium itu tumbuh? Nah, jika adenium kondisinya sehat dan juga media tanahnya subur, seminggu setelah melakukan pemangkasan akan muncul tunas-tunas baru. Lalu 1,5 bulan kemudian kuncup-kuncup bunga mulai kelihatan. Nah, saat kuncup-kuncup bunga mulai bermunculan, tanaman harus diletakkan di tempat yang mendapatkan sinar matahari minimal 7 jam sehari loh teman-teman. Ingat ya, 7 jam sampai 6 jam per hari. Ada juga yang nanyain, Kak, apa sih tanah terbaik untuk penanaman adenium? Tanah yang baik untuk penanaman adenium itu campuran arang, humus, abu, sekam, kurang lebih seperti yang sedang aku lakuin ini. Nah teman-teman, ini coba lihat video dulu. Ini aku sudah selesai melakukan pergantian pot, dan setelahnya aku melakukan sedikit pemupukan, dan nanti sorenya aku bakal melakukan penyiraman untuk adenium ini. Jadi pada saat kita melakukan penyiraman,
Jangan terlalu banyak ya teman-teman, cukup 1/4 atau 1/2 dari pot aja, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Ada juga nih pertanyaan yang agak unik sih menurut aku. Kak, apakah adenium mati suri? Nah guys, di musim dingin ataupun malam yang dingin itu gini loh teman-teman, bisa membuat gugurnya daun adenium menjadi tidak aktif. Bisa jadi musim hujan, jadi adenium itu bakal mati suri, jadi tidak berbunga, daunnya juga nggak ada, jadi mungkin seperti itu ya. Oke, Kak, apa sih pupuk yang cocok untuk tanaman adenium? Nah, apa tuh? Ada beberapa jenis pupuk yang cocok dengan tanaman adenium. Salah satunya adalah pupuk NPK 16-16-16. Jadi selain adenium, untuk semua koleksi di perkarangan aku pakai pupuk NPK ini teman-teman. Jadi selain pupuk NPK, pupuk kandang ayam juga menjadi salah satu favoritnya si tanaman adenium. Oke, untuk pupuk selanjutnya aku rasa untuk pupuk organik ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Apalagi ya, ini aku ingat-ingat dulu. Oke, ada juga, Kak, berapa lama sih stek adenium itu tumbuh? Nah, jadi melalui cara stek itu ataupun pemangkasan dan juga program akar, waktu yang diperlukan hanya 1 bulan untuk akar tumbuh, namun sudah memiliki batang dan daun sudah besar. Oke, untuk pertanyaan terakhir, Kak, bagaimana cara memberi nutrisi pada tanaman adenium? Jadi pastikan untuk memberikan tanah itu kering teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak disiram. Apalagi ya, suhu bisa dibilang tempatkan di area yang full sinar matahari. Itu adalah salah satu nutrisi terindah untuk adenium. Selain itu, jangan terlalu banyak disiram, rutin pakai pupuk. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ada juga yang nanyain, Kak, bagaimana caranya agar adenium itu tumbuh dengan cepat? Nah, kalau misalkan dia mau tumbuhnya dengan cepat, kasih yang dia suka. Contohnya seperti matahari. Suhunya itu usahakan tetap panas. Seperti yang aku jawab di beberapa pertanyaan sebelumnya, kurang lebih adenium itu mendapatkan cahaya sinar matahari di 6-7 jam setiap harinya. Oke, baik, ini sudah mau selesai teman-teman. Jadi tetap ya, setelah aku melakukan pergantian pot, aku melakukan pemupukan sedikit saja. Dan setelah ini tidak ada pantangan untuk adenium, langsung tempatkan mereka di area yang full sinar matahari. Ini dia untuk semua, belum semua sih, masih ada beberapa video yang pergantian pot, jadi ini masih sebagian. Jadi ketika aku mengerjakan pergantian pot, nanti aku bakal sharing beberapa pertanyaan dan juga plus jawabannya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di channel aku. Oke, bye bye.